Bu Taslimah nggak ngantor hari ini. Sudah? Ya. Sudah. Sudah ya, rekan-rekan? Ya, tersangka di bawah. Put. Ini juga put ini, tapi Nggak apa-apa, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan insan media unit atau Pokja Polres Metro Jakarta Barat. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Berdasarkan laporan polisi tanggal 14 April 2023 terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun modus operandi terkait dengan tindak pidana narkotika ini adalah pelaku atas nama MR mendapatkan atau membeli satu butir narkotika jenis ekstasi dari follower yang berstatus sebagai DPO dengan harga satu butir ekstasi seharga Rp400.000. Dari pengungkapan tindak pidana narkotika ini, kami mengamankan 7 pelaku, di mana ke-7 orang ini sudah kita lakukan tes urin dan semuanya dinyatakan positif menggunakan narkotika. Untuk tempat kejadian perkara sendiri, sini ada 3 lokasi yang hasil dari pemantauan dan pengembangan dari penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Yang pertama, TKP pertama di sebuah pos di Jalan Sawo Bawah, Cipete Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana dari TKP ini ditemukan satu alat hisap sabu beserta satu buah cangklong berbentuk kaca yang berisi residu narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sekitar 0,17 gram. Kemudian di TKP kedua, di sini di salah satu apartemen di kawasan Permata Hijau di Jakarta Selatan, di mana di apartemen tersebut didapatkan barang bukti satu plastik klip berisi 1/4 butir ekstasi warna hijau. Kemudian TKP yang ketiga ada di Jalan Raya Haji Nawi Cipete Jakarta Selatan. Adapun kronologis kejadian dapat saya sampaikan bahwa adanya informasi dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkoba di wilayah Kebayoran Baru, kemudian
tim opsional Satuan Reserse Narkoba melakukan penyelidikan dan observasi di kawasan tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di salah satu kos di Jalan Sawo Bawah, Cipete Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, petugas berhasil mengamankan dua orang atas nama MR dan K alias Ica. Jadi pasangan, satu laki-laki, satu perempuan. Dan berhasil didapatkan satu barang bukti berupa satu set alat hisap sabu beserta satu buah cangklong yang berisi residu narkotika jenis sabu milik saudari K alias Ica yang perempuannya. Di barang narkotika jenis sabu ini milik si perempuan atas nama K. Kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap pelaku yang diamankan pertama, yaitu saudara MR. Kemudian didapat pengakuan dari saudara MR bahwa yang bersangkutan memberikan narkotika jenis ekstasi dan juga sabu kepada saudara AIF dengan menggunakan uang milik HI alias HF untuk mengadakan pesta narkoba yang dilaksanakan di salah satu apartemen bersama 5 orang lainnya. Dari hasil keterangan saudara MR bahwa narkotika jenis ekstasi dibeli dari orang yang bernama Hollower yang saat ini berstatus sebagai DPO kita. Kemudian petugas bergerak ke Jalan Haji Nawi, Cipete, Jakarta Selatan dan mengamankan saudara HF alias HI dan juga saudari GA dan saudari RD. Dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika apapun. Namun ketika kita melakukan tes urin, semuanya dinyatakan positif penggunaan narkotika. Kemudian dari hasil integrasi petugas terhadap saudara HI alias HF, kemudian melakukan pengembangan di apartemen yang dimaksud tadi. Sekira pukul 02.30 di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, diamankan saudara AIF dan saudari W. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti satu plastik klip berisi 1/4 butir narkotika jenis ekstasi warna hijau. Jadi di apartemen ini diamankan sepasang laki-laki dan perempuan atas nama AIF dan saudari W. Kemudian ketujuh pelaku tersebut selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, petugas berhasil mengamankan satu plastik klip berisi 1/4 butir narkotika jenis ekstasi warna hijau tua dan residu narkotika jenis sabu yang ada di alat hisap ataupun cangklong berupa kaca hasil pemakaian dari para pelaku tersebut. Terhadap para pelaku kami kenakan dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dapat dipidana selama 4 tahun penjara. Pada kesempatan ini juga kami dari Polres Metro Jakarta Barat memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menjauhi dan tidak bermain-main dengan narkotika dan obat-obatan berbahaya, serta melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada sanak famili, saudara, kerabat
yang menjadi penyalahguna narkotika. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ini barang bukti cangklong Coba. yang digunakan oleh pelaku. Boleh ke sini, Don. Lagi dulu ya. Oke. Motif pelaku menggunakan narkoba khususnya untuk HF apa? Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa ada 7 orang yang kita amankan. 7 orang kita amankan terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Di mana kalau dari pengakuan salah satu pelaku mengatakan bahwa dia mengkonsumsi narkotika ini dengan tujuan untuk melakukan pesta di salah satu apartemen. Jadi kalau motifnya mereka melakukan atau menyalahgunakan narkotika ini adalah untuk melakukan pesta narkoba. Dan apa si penggagas pesta tersebut adalah HF? Bukan. Kalau dari keterangannya yang diamankan pertama kali saudara MR. MR beserta pasangannya si K ini yang kita amankan di wilayah Cipete, Kebayoran Baru. Yang menggagas akan adanya pesta itu dari MR dan K yang Iya, mengajak dari semua. si MR ini. Jadi si H ini hanya ikut serta saja. Hanya diajak gitu. Iya. HI, inisial HI, Iya, HI. HI alias HF. cuma diajar Apanya? dalam Ada 7 orang. 7 orang. tapi video semalam cuma HI aja yang disebut. Iya, itu kan beserta dengan teman-teman yang lain. Karena HI berstatus sebagai public figure, maka yang disampaikan tadi HI. Sementara yang 6 orang rekannya juga ikut terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. HI alias HF. Bang, ada kemungkinan ini barang bukti ke artis lain nggak, Bang? Ini kan ada salah satu DPO yang sedang kita buru nih atas nama si follower ini. Ini kalau nanti yang kita buru ini dapat, mungkin bisa kita kembangkan ke arah sana. Udah tahu Pak letak follower ini berada di mana titiknya? Yang jelas tim Osnal masih berada di lapangan untuk memburu keberadaan si pelaku ini dan kemungkinan masih berada di wilayah sekitar Jakarta. Ketika diamankan apakah HI kooperatif atau ada perlawanan, Pak? Kooperatif, tidak ada perlawanan sama sekali. Untuk pesta narkoba sendiri itu berarti HF sendiri untuk perusahaan HF apa cuma ekstasi aja Pak? Ini kan pesta narkoba. Ya, Yang ada di situ apa aja barang-barang yang ditemukan? tadi sudah saya sampaikan, Itu aja sabunnya. ini kan cangklong untuk menggunakan sabu. Jadi ada 2 jenis narkotika di situ, ada sabu dan ada ekstasi. Hanya memang ketika kita amankan, yang berhasil diamankan oleh petugas 1/4 butir narkotika jenis ekstasi dan sisa pakai atau residu sabu yang menempel di cangklong ini. Ini Dari pengakuan tersangka Iya, Pak, ekstasi. Pak dari pengakuan tersangka sudah berapa kali melakukan pesta sabu di TKP Pak? Mereka informasinya baru sekali ini melakukan pesta narkoba dengan teman-temannya. Pak, kami konfirmasi HF itu flu dead ya? HF, iya, Itu ya Pak Iya. ya? alias HI. untuk HF sendiri, Pak, pengguna narkobanya udah berapa lama, Pak? HF sudah lama menggunakan narkoba apa gimana, Pak? Dari pengakuan yang bersangkutan ketika diamankan baru
tertangkap baru sekali itu di apartemen itu. Dia baru akan menggunakan, menggunakan di situ. Sudah menggunakan. Baru 1 kali pengakuannya. Iya. Bang, ini kan barang bukti dikit bang ya. Nah, gimana kalau misalkan nanti pihak keluarga ini mengajukan rehabilitasi? Apa ada prosedurnya atau gimana? Jadi gini, terkait dengan 7 pelaku ini nanti kita mintakan asesmen ke Badan Narkotika Nasional. Nah, perkara nanti apakah yang bersangkutan akan direhabilitasi atau dilanjutkan ke sidang peradilan itu tergantung dari hasil asesmen dari BNN. Itu yang harus kita pedomani dan kita patuhi. Kacamata bagus. Ada lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.